Hai para sahabat Story Library, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Kami doakan kalian semua sehat dan bahagia. Kali ini kami akan bercerita kembali tentang sebuah kisah legenda dari Indonesia berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami ini. Agar kami bisa terus berkarya semakin baik lagi. Yuk, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa yang damai, di antara sawah-sawah yang menghijau, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya. Hidup sederhana namun bahagia. Takdir berkata lain. Sang ibu meninggal dunia, meninggalkan Bawang Putih kecil dalam pelukan sang ayah yang berduka. Tak lama setelah itu, ayah Bawang Putih menikah kembali dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan diberi nama Bawang Merah. Sayangnya, wanita itu tak seperti yang terlihat. Di balik senyum manisnya, tersimpan hati yang kejam dan penuh iri. Saat ayah bekerja di ladang, ibu tiri selalu memperbudak Bawang Putih dengan berbagai macam pekerjaan rumah yang tak ada hentinya. Sedangkan Bawang Merah asik bermain dan santai bersama ibunya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih. Tak ada lagi tempatnya berlindung. Ayah dan ibu yang mencintainya semuanya telah pergi. Bawang Putih sangat sedih dan kesepian. Hai pemirsa, aku adalah Bawang Putih. Ayahku telah meninggal dunia. Aku sekarang sendirian. Ibu tiri dan saudaraku sangat jahat padaku. Betapapun sulitnya. Aku harus tetap sabar dan rendah hati, itu pesan almarhum ibu padaku dulu. Setiap pagi
pagi aku bangun sendiri, cuci piring, sapu rumah, kerja tak henti. Tapi senyumku takkan pernah pergi, karena hatiku bersih penuh pelangi. Hei, lihat aku, bawang putih ceria. Walau hidup kadang penuh luka, aku tetap menari, aku tetap bernyanyi, karena cinta di hati takkan mati. Bawang merah kadang marah-marah, ibunya juga sering bikin susah. Tapi ku tahu badai pasti reda, hidup indah bila kita tetap setia. Hei, lihat aku, bawang putih ceria. Walau hidup kadang penuh luka, aku tetap menari, aku tetap bernyanyi, karena cinta di hati takkan mati. Aku percaya kebaikan menang, meski sekarang aku ditindas orang. Kelak mentari kan datang bersinar, dan hatiku akan makin bersinar. Hei, lihat aku, bawang putih ceria. Walau hidup kadang penuh luka, aku tetap menari, aku tetap bernyanyi, karena cinta di hati takkan mati. Pelangi di hati bersinar abadi, aku bawang putih selalu ceria, karena cinta menguatkanku setiap hari. Oh Tuhan, aku bersyukur atas semua karunia-Mu. Aku tidur nyenyak semalam, pagi ini tubuhku terasa segar, dan aku siap beraktivitas. Hari-hari berlalu, dan bawang putih tumbuh menjadi gadis yang rajin dan sabar. Ia mencuci, memasak, menyapu, tanpa pernah mengeluh. Sementara bawang merah hanya bermalas-malasan, dimanja oleh sang ibu yang pilih kasih. Putih, kemari cepat, bersihkan semua sampah di lantai. Bawang putih adalah gadis yang ceria. Walaupun ibu tiri dan saudara tirinya selalu jahat padanya, dia tetap tabah menjalani hari-harinya. Selalu tersenyum. Mereka memaksaku bekerja mengurus semuanya, bahkan menafkahi mereka berdua. Kadang aku lelah, tapi aku harus tetap bersabar menjalaninya. Dia juga suka bernyanyi dan menari. Saat dia pergi keluar untuk mencuci di sekitarnya, selalu saja ada kupu-kupu, burung yang menemani, membuat sedih dan lelahnya lenyap begitu saja.
Suatu pagi, saat Bawang Putih mencuci baju di sungai, sebuah baju kebaya milik ibunya hanyut terbawa arus sungai. Dia sangat panik berusaha untuk mencari. Dia berjalan menelusuri sungai hingga tengah hari. Ya ampun, di mana baju itu? Kenapa menghilang begitu cepat? Itu baju kesayangan ibu. Aku harus segera menemukannya. Ibu pasti akan marah padaku. Ya Tuhan, kemana hanyutnya baju ibu? Aku sangat takut. Ibu akan marah besar padaku. Aku harus mencari baju itu sampai ketemu, dan aku tak akan pulang jika baju ibu belum aku temukan. Hingga hari menjelang sore, dia belum juga menemukan kebaya ibunya. Tiba-tiba dari kejauhan Bawang Putih melihat seorang nenek membawa sekeranjang labu. Si nenek tampak kelelahan. Karena Iba melihat si nenek, Bawang Putih langsung menghampiri dan menolong nenek membawa keranjang labunya. Hai Nek, ada yang bisa aku bantu? Nenek tampak lelah. Beban yang nenek bawa terlalu berat. Hari hampir gelap. Apa yang kamu lakukan sendirian di hutan ini? Siapa namamu, Nak? Namaku Putih, Nek. Aku mencari baju ibuku yang hilang terbawa arus saat mencuci di sungai pagi tadi. Aku takut pulang ibu pasti akan marah padaku. Oh, begitu. Nenek akan membantumu mencari baju itu. Akan tetapi kamu tinggallah denganku selama beberapa hari. Sampai kita bisa menemukan baju itu. Baiklah, Nek. Putih akan ikut dan tinggal dengan nenek sampai aku bisa menemukan baju ibu. Ayo kita harus segera pulang. Hari semakin gelap. Rumah nenek sudah tak jauh dari sini. Yuk, Nek. Biar Putih saja yang membawa keranjang nenek. Itu terlalu berat dan nenek tampak lelah. Karena takut dimarahi ibunya, Bawang Putih tak berani pulang tanpa membawa baju milik ibunya. Akhirnya dia tinggal di rumah nenek, dan nenek pun berjanji akan membantu Putih menemukan baju ibunya. Selama tinggal di rumah nenek, Putih terlihat sangat rajin. Dia bangun pagi dan melakukan banyak pekerjaan rumah, membantu si nenek memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Putih, lihat, Nak. Nenek telah menemukan baju ibumu. Wow, terima kasih nenek telah membantuku menemukan baju ibu. Putih, bawalah semua labu ini besok. Sebagai hadiah dari nenek. Terima kasih, Nek. Tapi aku hanya beli satu saja. Nenek, aku memilih labu ini saja. Aku pikir ini cukup bagiku. Ukurannya tidak terlalu besar, akan lebih mudah membawanya. Sebab perjalanan ke rumah cukup jauh. Putih, berhati-hatilah di jalan. Kamu anak yang baik. Setelah ini hidupmu akan menjadi lebih baik. Putih pulang dulu, Nek. Terima kasih atas semuanya. Jaga kesehatan, Nenek. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Kemana si Putih sudah 3 hari menghilang? Pergi kemana dia? Putih pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya marah kepadanya karena menghilang beberapa hari. Ibu melihat Putih membawa sebuah labu dan langsung menyuruh Putih memasak labu tersebut.
ketika Putih membelah labu itu, betapa terkejutnya dia. Di dalam labu ada begitu banyak perhiasan emas, intan, dan berlian. Ibu Tiri dan si Merah terbelalak melihat keajaiban itu. Hai Putih, kemana saja kamu? Sudah 3 hari tidak pulang, apa yang kamu lakukan di luar sana? Maafkan aku, Bu. Baju ibu hanyut saat aku sedang mencuci, dan aku mencarinya beberapa hari ini. Aku tinggal di hutan bersama nenek tua, dan dia memberiku sebuah labu. Kamu memang teledor. Ya sudah, sana masuk. Masak labu itu. Kebetulan sekali, ibu ingin makan kolek labu. Melihat harta yang begitu banyak, timbullah keserakahan dari ibu dan si Merah. Lalu mereka bertanya kepada si Putih, di mana tempat tinggal di nenek. Setelah tahu, Bawang Merah langsung pergi ke hutan keesokan harinya. Wow, kamu memang cerdas, Nak. Kita bisa kaya raya jika kita bisa mendapatkan labu yang lebih banyak. Ibu sangat setuju kamu pergi ke sana, ke tempat nenek tua itu. Ibu, lihatlah, hari sangat cerah. Aku harus segera pergi agar tidak kemalaman di hutan. Bu, suruh si Putih mempersiapkan bekalku di perjalanan. Berhati-hatilah kamu di perjalanan, Nak. Ibu akan selalu berdoa untukmu. Aku harus bergegas, aku tak ingin kemalaman di hutan. Sebelum gelap, aku harus sudah menemukan gubuk milik si nenek tua. Sepanjang perjalanan si Merah berkhayal menjadi wanita terkaya di desanya. Menjelang sore, akhirnya si Merah menemukan rumah nenek dan langsung mengetuk pintunya. Halo, permisi. Apakah ada orang di dalam? Oh, ada tamu rupanya. Ya, ada apa nak? Kenapa kamu berada di hutan ini sendirian? Hari hampir gelap. Hai, Nek. Perkenalkan, namaku Bawang Merah. Aku tersesat di hutan ini, Nek. Hari hampir gelap, aku takut sendirian. Apa boleh aku menginap di rumah nenek? Oh, baiklah. Kalau begitu, masuklah nak. Maaf, rumah nenek sangat jelek dan kotor. Semoga kamu betah tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Bawang Merah berdusta kepada nenek. Dia berkata bahwa dia tersesat di hutan. Dan akhirnya nenek pun mengizinkan dia tinggal di gubuknya. Selama beberapa hari, Ya ampun, nenek ini benar-benar mengerjai aku. Aku belum pernah memasak. Ini bagaimana caranya? Apa yang harus aku masukkan ke dalam sayuran ini? Ini sungguh sial. Bawang Merah hanya bermalas-malasan, tak rajin seperti Bawang Putih. Ini membuat nenek kesal. Lalu menyuruh si Merah segera pulang. Dan si nenek memberi Merah sebuah labu berukuran kecil. Tidak hanya itu, saking serakahnya dia membawa 2 buah labu besar. Lalu Bawang Merah pulang dengan gembira, walaupun dia juga tampak kelelahan membawa 2 buah labu besar. Merah gadis pemalas, hatinya penuh iri dan dengki. Aku akan menyuruh dia pulang besok. Hah, nenek tua itu memperlakukan aku sebagai pembantunya. Entah kapan dia akan memberiku labu ajaib itu. Ini sudah 4 hari aku tinggal di sini, aku sangat lelah. Merah, kamu boleh memilih labu untuk kamu bawa pulang sebagai hadiah dariku. Aku akan mengambil labu yang besar, pastinya akan berisi harta lebih banyak, dan aku akan kaya raya. Ya ampun, ini benar-benar melelahkan. Perjalanan ke rumah masih jauh, lebih baik aku beristirahat sejenak mengumpulkan tenaga kembali, setelah itu lanjut jalan lagi. Aku sudah tak sabar, aku ingin segera sampai di rumah dan segera membuka kedua labu ini. Pasti akan berisi banyak emas dan permata. Begitu tiba di rumah, Bawang Merah langsung berteriak memanggil ibunya. Dan keduanya langsung membelah labu tersebut.
Bu, lihat. Aku membawa 2 labu besar, kita akan kaya, Bu. Wow, kamu memang putriku yang cerdas. Ratusan ular dan kalajengking terus saja mengejar Ibu Tiri dan Bawang Merah. Mereka berdua sangat ketakutan, berlari tanpa tujuan dan tersesat di hutan. Merah kita tersesat di hutan berbahaya ini. Kita harus menemukan desa agar kita bisa selamat. Mereka berdua tak tahu jalan untuk kembali pulang ke rumah mereka. Keduanya terus berjalan tanpa tujuan. Penampilan mereka tampak kusam dan lusuh juga, kelelahan dan kelaparan. Di sisi lain, Bawang Putih jadi gadis terkaya di desanya. Labu ajaib terus saja mengeluarkan emas dan harta berharga. Walaupun kaya raya, dia selalu rendah hati dan sering menolong orang di sekitarnya. Bawang Putih hidup bahagia tanpa kekurangan. Demikianlah akhir dari cerita ini. Ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, kesabaran, kejujuran, ketulusan hati Bawang Putih akhirnya membuahkan kebahagiaan. Sebaliknya kejahatan, keserakahan, iri dengki Ibu Tiri dan Bawang Merah akan berakibat buruk bagi mereka berdua. Sampai jumpa lagi di cerita menarik lainnya teman-teman. Hanya di sini si Story Library.